Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah mengumumkan beragam capaian kinerja ekonomi di sepanjang triwulan 4 2025 lalu. Salah satu diantaranya adalah keberhasilan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 5,39% di 3 bulan terakhir tahun 2025. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi teratas di antara negara-negara anggota G20, mengungguli Cina dan Arab Saudi yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan porsi pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5% dan 4,5%. pada rentang periode yang sama. Pesaing terdekat dari kawasan Asia Tenggara adalah Singapura yang berada di peringkat 4 dengan porsi pertumbuhan sebesar 4,4%. Satu tingkat di atas Spanyol dengan porsi 2,8%. Sekaligus melengkapi formasi 5 besar. Sementara secara tahunan, perekonomian nasional di sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh 5,11%. Sekaligus menjadi capaian tertinggi Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tak hanya itu, dengan capaian pertumbuhan 5,11% juga, pemerintah terbukti sukses mematahkan keraguan pasar yang tercermin dari ekspektasi konsensus pasar yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan nasional pada tahun 2005 bakal berada di kisaran level 5,05 sampai 5,07%. Ditambah lagi, porsi kenaikan setebal itu seolah menjadi statement resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terkait kemampuannya dalam menjaga tren pertumbuhan positif dan maksimal di tengah tekanan ekonomi global, suku bunga yang tinggi, hingga dinamika geopolitik internasional. Namun, seperti halnya kehidupan, tak semua yang ada berkisah tentang kebaikan dan terwujudnya harapan. Di antara sekian kabar bagus tentang pertumbuhan, terselip juga sinyal alarm yang menyala lirih. Tak sepenuhnya terdengar saat bising, namun tetap mengabarkan bahwa ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Alarm tersebut salah satunya datang dari data yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% pada 2005 sebagian besar ditopang oleh elemen-elemen yang sifatnya beragregat terhadap permintaan domestik. Porsi terbesar sebagai kontributor utama yaitu datang dari konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh hingga 53,88%. Kemudian disusul oleh akselerasi pemerintah dalam mendorong geliat perekonomian akar rumput melalui sebuah program perlindungan sosial dan juga stimulus permintaan yang berujung pada terjaganya posisi daya beli. Dalam bahasa yang lebih simpel dan sederhana, laju perekonomian nasional di 2025 secara garis besar lebih ditopang oleh aktivitas konsumsi dalam negeri, yang terutama datang dari segmen rumah tangga. Secara teori, bangunan sistem ekonomi yang lebih ditopang oleh konsumsi seperti ini memang memiliki sejumlah keuntungan. Misalnya, sifat pertumbuhannya yang relatif lebih stabil karena roda perekonomian bergulir secara mandiri, dengan mesin penggerak datang dari aktivitas ekonomi masyarakat domestik, tidak bergantung pada masyarakat negara lain dalam bentuk aktivitas ekspor-impor. Namun, patut juga dicermati bahwa konsep pertumbuhan ekonomi berdasarkan konsumsi juga memiliki kelemahan, berupa kerentanannya terhadap kondisi daya beli masyarakat. Di level masyarakat kelas bawah, pemerintah memang dapat melakukan intervensi melalui guyuran program bantuan sosial hingga paket subsidi bahan pokok. Namun di level masyarakat kelas menengah, effort yang dibutuhkan untuk mendorong daya beli jauh lebih berat dan mahal, di mana pemerintah harus memastikan bahwa kesempatan kerja tersedia dan baik dan memadai, sehingga dari sana kebutuhan dasar masyarakat kelas menengah tercukupi dan masih ada dana lebih untuk melakukan konsumsi. Di lain pihak, andaikan skenario lonjakan konsumsi tersebut benar terjadi, maka hal tersebut bakal mendorong kenaikan permintaan di pasar yang secara natural bakal mendongkrak harga barang
dan berujung pada lonjakan inflasi. Efek domino lanjutan dari kondisi ini yaitu potensi kenaikan suku bunga acuan yang kerap kali dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai counter strategi demi menjaga nilai tukar rupiah, sehingga diharapkan dapat meredam lonjakan harga barang di pasar agar tidak bergerak liar dan berlebihan. Selanjutnya, dengan suku bunga tinggi, maka dampak di sektor industri dirasakan dalam bentuk membengkaknya biaya modal yang berujung pada peningkatan biaya produksi, sehingga dengan beban biaya tinggi, pelaku industri terpaksa harus bertahan. Dan salah satu opsi yang dimiliki adalah menekan biaya tenaga kerja lewat pengurangan karyawan, alias pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di lain pihak, kemampuan pemerintah untuk mengintervensi dunia industri juga tidak lagi powerful, mengingat kebutuhan subsidi dan beragam program bantuan sosial untuk masyarakat kelas bawah juga telah menyerap sebagian kekuatan pemerintah dalam hal pendanaan. Pada tahap ini, kita juga bisa memilih konstruksi kebijakan yang dari Menteri Keuangan Purbaya Bisadewa yang pada September 2005 lalu lebih memilih menarik dana cadangan pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia untuk kemudian dikucurkan melalui perbankan dengan harapan dapat mendongkrak kinerja kredit sektor industri. Dengan gelontoran dana triliunan rupiah yang diambil dari pos saldo anggaran lebih atau SAL tersebut, Purbaya sengaja ingin membanjiri likuiditas perbankan sehingga dapat menekan bunga menjadi lebih murah dan semakin menarik bagi kalangan pelaku industri. Namun upaya menggerakkan roda industri rupanya tak semudah yang diharapkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa permintaan kredit tetap rendah yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks, mulai dari ketersediaan bahan baku impor yang terbatas hingga daya beli pasar ekspor yang juga melemah, terimbas dari dinamika geopolitik yang belum juga mereda. Karenanya Purbaya pun segera menggeser strateginya dengan menarik kembali dana yang telah ditempatkan di perbankan guna dialihkan ke pos belanja rutin kementerian dan lembaga. Dengan langkah tersebut, setidaknya Purbaya bisa berharap bahwa dana triliunan rupiah itu tetap produktif dan menjadi booster bagi konsumsi masyarakat. Meski tentu dampak terhadap perekonomian jadi tidak maksimal karena digunakan untuk sekadar aktivitas belanja rutin yang pada setiap periode juga telah dilakukan secara reguler. Maka dengan pemahaman ini patut dipahami bahwa dari setiap perayaan atas capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% di 2005 lalu tetap terselip peringatan yang perlu diwaspadai. Ada ancaman yang perlu diantisipasi, ada risiko yang perlu dimitigasi, bukan lantaran kondisi perekonomian kita sudah sedemikian buruknya, namun karena setiap sikap jumawa tidak pernah bisa dibenarkan, karena hanya akan berakhir pada kejatuhan. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di iDirect Channel TV, iDirectChannel.com, dan media sosial iDirect Channel. Sampai jumpa.